Pemerintah menargetkan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara pada September mendatang. Mulai dari skema pemindahan hingga insentif kini sedang dimatangkan kajiannya. Pemerintah berencana memindahkan 1.740 aparatur sipil negara dari Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Angka ini juga sudah mempertimbangkan ketersediaan hunian, yang dimana juga kabarnya menjadi salah satu insentif yang akan diberikan kepada ASN yang dimutasi ke IKN. Lantas bagaimana skema insentif dan pemindahannya? Apakah pemindahan ASN bisa dilakukan tepat waktu di bulan September? Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang mengatur strategi untuk memindahkan ribuan ASN dari 38 kementerian ke Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo mengusulkan agar aparatur sipil negara yang lebih dulu pindah ke Ibu Kota Nusantara mendapat insentif khusus berupa gaji tambahan dan kenaikan pangkat. Bahkan Menteri Pan-RB Azwar Anas pernah bilang tiap ASN akan mendapat 1 unit apartemen di IKN. Sampai dengan November nanti akan ada 47 tower yang jadi. 1 tower isinya 60 unit, besarnya 98 meter, jadi besar sekali. 1 tower, 1 unit isinya 3 kamar. Nanti dari 47 tower itu, 29 tower akan diisi oleh ASN, dan 18 tower akan diisi oleh TNI Polri. Pemerintah juga membuat 3 skema pemindahan ASN. Skema pertama, pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. Skema kedua, pemerintah membuka 40.021 formasi CPNS untuk penempatan di IKN dengan pemberian afirmasi sebesar 5% untuk putra-putri Kalimantan Timur. Dan skema ketiga, pemerintah akan melakukan mutasi pegawai dari pemerintah daerah di sekitar IKN. Menyambut kedatangan ASN di bulan September, Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR menyebut ada 12 dari 47 apartemen yang sudah siap dihuni. Pembangunan kantor Kemenko dan rumah tapak menteri pun tengah dibangun. Untuk apartemen ASN itu ada 47 ya. Nah, sementara digunakan dulu untuk para petugas upacara nih bulan Agustus. Nah, nanti baru September akan digunakan oleh untuk para ASN ya, Pak. Bertahap ya datangnya. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai sudah sewajarnya aparatur sipil negara lebih dulu berkantor di IKN sebelum presiden. Trubus juga menyoroti rencana pemberian insentif kepada ASN yang diharapkan tidak melebihi anggaran pembangunan IKN. Bagaimana meyakinkan ASN agar bisa beraktivitas di sana dengan kelengkapan yang ada aja sebenarnya penting itu, Mbak. Atau kalau misalnya dengan iming-iming dan semuanya itu malah nanti ujung-ujungnya akan memberatkan APBN juga, Mbak. Kalau misalnya nggak terwujud kan gitu. Jadi jangan sampai malah itu menimbulkan kegaduhan, menimbulkan konflik banyak kepentingan dan banyak hal kecemburuan sosial juga bagi ini, Mbak, bagi ASN-ASN yang lain. Sudah menjadi kewajiban ASN mengikut arahan pemerintah untuk siap ditempatkan dimanapun tak terkecuali di IKN. Tapi pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas dasar untuk menunjang kehidupan ASN pionir mereka yang pertama kali pindah ke IKN. Memindahkan pemerintahan bukan hanya memindahkan pekerjanya, tetapi bagaimana memastikan mulusnya transisi dari Jakarta ke Nusantara agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik. Renata Panggalo, Ganiar Febrian, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.